Salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali mendengarkan firman Tuhan saat ini yang diambil dari Yesaya pasal 63 ayat 1 sampai 6 sesuai Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis. Saya akan membaca ayat 1 dengan judul Hukuman Pembalasan atas Edom. Siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari Busra dengan baju yang merah? Dia yang bersemarak dengan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatannya yang besar. Akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian firman Tuhan. Yesaya 63 ini melukiskan kehidupan umat percaya yang tengah mengalami penganiayaan, namun memilih untuk diam dan tidak membalasnya. Mungkin mereka merasa tidak mampu dan tidak berdaya melawan musuh yang besar. Pasti mereka akan kalah. Tapi Allah adalah penuh kasih yang tidak membiarkan umatnya menderita dianiaya. Dan seperti orang yang tidak berdaya di hadapan musuhnya. Jika mereka sudah tidak bisa, maka Allah lah yang maju untuk melawan musuh umatnya. Dalam nas ini kita melihat Nabi Yesaya menubuatkan tentang murka Allah terhadap Edom ketika melihat umat kesayangannya dianiaya. Itu yang dikatakan dalam ayat 1, Aku yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Edom adalah musuh bebuyutan bangsa Israel. Bangsa ini merupakan keturunan Esau. Edom diibaratkan mewakili kekuatan besar dunia yang menentang kuasa Allah. Kekuatan besar mereka tidak dapat dikalahkan oleh kerajaan Yehuda dengan kekuatan militer mereka pada saat itu. Oleh karena itu, Allah sendirilah yang berperang melawan bangsa Edom yang kuat itu. Bapak Ibu, apa yang dilakukan Allah terhadap orang Edom? Ia katakan dalam ayat 3 sampai 4, Aku seorang dirilah yang melakukan pengerikan, sebab hari pembalasan telah kurencanakan. Bapak Ibu, jika kita simak dari ayat ini, jika kita perhatikan ayat ini, apakah Allah pendendam, apakah Allah suka berperang atau berkelahi? Tentu tidak. Ia lakukan itu demi umat milik kepunyaannya. Allah sendiri dikatakan akan berperang melawan bangsa dan mengalahkan mereka. Digambarkan ia akan menginjak-injak mereka sebagaimana orang menginjak-injak buah anggur di tempat pendidikan. Ini sebagai gambaran Allah akan menghancurkan bangsa-bangsa yang memusuhi Israel atau umatnya dengan kekuasaannya atau kedaulatannya sesuai janjinya yang memberikan keadilan dan keselamatan. Yang menjadi catatan kepada kita sebagai perenungan Bapak Ibu, yang pertama Nabi Yesaya mengingatkan umat Allah bahwa Allah adalah hakim yang adil. Ia bukan berdiam diri melihat orang-orang yang dikasihinya, dianiaya, dipermalukan, dan mengalami kesusahan. Dalam hal ini respon atas kebaikan Allah yang membawa kita untuk semakin percaya bahwa Allah selalu merancangkan yang terbaik di semua peristiwa kehidupan kita, asalkan kita tetap percaya dan mengandalkannya. Yang kedua, Allah maju berperang melawan musuh umatnya. Apakah hal ini membuat umat menjadi lemah, tidak ada jiwa juangnya, karena Allah selalu membelanya? Barangkali tidak demikian. Allah sangat marah ketika kekudusannya dan kekudusan umatnya diinjak-injak. Artinya Tuhan kita umatnya dilecehkan, dihina, direndahkan, bahkan dianiayai. Yang ketiga, Allah kita tidak gegabah. Semuanya telah direncanakan. Semuanya sudah sampai waktunya. Itu yang dikatakan di dalam ayat keempat. Sebab hari pembalasan telah kurencanakan dan tahun penuntutan bela telah datang. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini supaya kita tahu bahwa akan datang waktunya Allah akan melakukan pembalasan atau penghakiman setimpal dengan apa yang orang perbuat terhadapnya atau terhadap umatnya, atau setimpal dengan perbuatan kesalahan yang dilakukan oleh orang. Yang keempat, jangan bermegah dengan kekuasaan atau kekuatan yang kita miliki seperti orang Edom, karena manusia ada dalam kendalinya Tuhan.
Lalu kemudian suatu kepastian bagi kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa dalam segala tekanan hidup yang kita hadapi, yakinlah bahwa selama kita berada di pihak Tuhan, maka Ia akan hadir dengan keadilan dan kuasa-Nya untuk menyelamatkan. Waktunya mungkin tidak selalu sama dengan apa yang kita harapkan, tapi pada akhirnya tidak ada kekuatan yang dapat menahan, apalagi melawan kuasa-Nya untuk menyelamatkan, untuk membebaskan, menolong kita umat milik kepunyaan yang dikasihinya. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Pahlawan, Pembela kehidupan kami umat-Mu. Kami bersyukur, kami percaya dan mengenal Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Dan kami menyerahkan kehidupan kami hanya kepada-Mu. Karena ketika Engkau bertindak, maka keadilan akan ditinggikan. Maka keselamatan akan diteguhkan dan diberikan kepada orang-orang yang berlindung dalam nama-Mu. Ini kami umat-Mu ya Tuhan, menyerahkan seluruh kebadan hidup kami di bawah naungan kasih Tuhan yang menyelamatkan kami dalam semua peristiwa dunia yang hendak mengalahkan kami, yang hendak menjatuhkan kami, bahkan juga yang akan menghancurkan kami. Engkaulah Tuhan, Tuhan Sang Juru Selamat bagi kehidupan kami, dan kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami kini untuk selamanya hanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam damai Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.